Layaknya anak emas, Lukas NMB seperti kebal dipidana. Adalah penegak hukum yang manusiawi, bukan robot gitu. Kalau memang sakit, tentu kami akan memberi izin. Tapi kalau memang tidak hadir, tentu KPK berdasarkan KUHAP akan memanggil dan memungkinkan kalau sudah 2 kali tidak mengindahkan, panggilan yang selanjutnya itu dengan memerintah untuk dibawa paksa. Itu adalah kewenangan dan juga prosedur yang sudah diatur di hukum acara pidana kita. Nah, saya kira ini jangan sampai betul-betul diberikan perlakuan yang istimewa gitu. Nanti kan tersangka-tersangka lain juga semuanya akan minta gitu. Nah, itu kan satu persoalan. Kalau memang betul-betul sakit ya diperiksa di kalau tidak bisa dibawa ke Jakarta kan ya di dalam status tahanannya KPK nanti itu ya kan di rumah sakitnya di Papua ya akan diperiksa dulu gitu kan. Penasihat hukum itu kan merefer ke dokter yang menangani, kecuali ada persekongkolan antara penasihat hukumnya dengan dokternya, itu bisa kemungkinan saya kira. Jadi saya kira ini kan untuk menjaga kewibawaan, saya kira ya, kewibawaan KPK untuk ini. Ya normatif aja, jelaskan semua itu di penyidikan, ada ruang di sana, dan kemudian beberapa persoalan juga bisa dijelaskan dengan lebih baik. Dan itu saya kira dengan jalan terbaiknya adalah 2 hal yang bisa ditempuh. Mendatangi panggilan KPK atau menempuh upaya pra-peradilan untuk menguji bukti-bukti KPK. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Beberapa waktu yang lalu terasa istimewa karena muatannya cukup khas, yakni penyampaian sikap atas ditetapkannya Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Lukas NMB sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Direktur Indonesia Public Institute atau IP, Karingan Wibowo memberi analisis menarik sebagai berikut. Sudah banyak kader partai baik yang menjadi calon kepala daerah ataupun tidak telah terjerat kasus OTT KPK. Bila partai langsung membela kadernya tersebut, maka ini bisa berpengaruh pada elektabilitasnya. Maka partai harus berhati-hati, kata Karyono. Sebegitukah mendesaknya pernyataan sikap itu disampaikan? Kalimat jangan sampai ada tindakan menunjukkan kegagalan Partai Demokrat bahwa permintaan media akan menggerus dukungan publik terhadap partai. Ada hal kontras dalam cara Partai Demokrat dari posisi Ketua DPD bisa dimaknai sebagai memisahkan kepentingan partai dari keberadaan seorang kader yang menghadapi kasus hukum. Dalam waktu bersamaan, partai memutuskan untuk memberikan bantuan hukum berpotensi disikapi negatif sebagaimana diungkapkan oleh penggemar politik dari Indonesia. Publik Institut Karyono Wibowo mempotensi untuk direspon negatif juga diduga akibat sikap utama Partai Demokrat yang mengikat KPK memperhatikan kemungkinan adanya muatan politis dalam penetapan tersangka kepada kader tertentu. Tentu saja publik akan mudah membedakan sosok Lukas NMB sebagai pribadi di satu sisi lain dan sebagai gubernur yang didukung Partai Demokrat. Di sisi lain, jika memang Partai Demokrat ingin namanya terjaga sejak awal, seharusnya memberi pendampingan sebelum kasusnya merebak. Pendampingan tersebut mungkin akan mencegah tindakan koruptif dari para kader partai, sehingga akhirnya dipersangkakan dalam kasus korupsi. Secara begitu dinilai lebih elegan ketimbang upaya memberikan bantuan hukum. Setelah kasusnya merebatkan, sikap sebaliknya ditunjukkan oleh Muldoko yang selama ini dikenal publik sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sebagai versi Munas mengirimkan pesan pendukung KPK bahwa KPK dimungkinkan menggandeng TNI untuk melakukan upaya paksa. Kesan ini terasa cukup kuat khususnya atas ketetapan Partai Demokrat yang memberikan penonton hukum kepada NMB jika Partai Demokrat merasa gelisah dengan kemungkinan ada muatan politis dalam kasus ini.
Sebaiknya tetap mengambil posisi aman, tidak mengeluarkan pernyataan bersayap. Rekan-rekan, buatan politis itu memang terjadi. Kesan ini sangat kental karena di dalamnya ada bumbu berupa gambaran di peristiwa masa lalu. Adapun alasan sakit sehingga Lukas tidak hadir sesuai dengan jadwal pemeriksaan penyidik KPK. Terkesan dipaksakan, bukankah banyak kasus serupa pernah menimpa para tersangka sebelumnya? Toh KPK punya mekanisme dalam menangani tersangka yang sedang sakit. Istilah dibantarkan ke dokter barangkali boleh dijadikan acuan dan cara seperti ini sangat lumrah dilakukan. NMB memang sudah mencapai puncaknya dengan penetapan tersangka. Setelah beberapa waktu disebut bahwa sedang ada penyelidikan kasus-kasus besar di Papua. Jika saja semua pihak menyadari posisinya masing-masing, tentu perjalanannya tidak serundik ini. Jika KPK tidak mengambil langkah praktis, misalnya mengikuti kehendak tersangka untuk menangani kesehatan yang terlebih dahulu sebagai pejabat negara, Lukas NMB secara praktis berhak mendapatkan pra-kesehatan yang lebih-lebih berkaitan dengan kasus hukum. Antara KPK dengan pihak tersangka harus ada kesepakatan dalam rangka memprioritaskan pemulihan kesehatan tersangka. Beberapa waktu yang lalu terasa istimewa karena muatannya cukup khas, yakni penyampaian sikap atas ditetapkannya Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Lukas NMB sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Direktur Indonesia Public Institute atau IP, Karingan Wibowo memberi analisis menarik sebagai berikut. Sudah banyak kader partai baik yang menjadi calon kepala daerah ataupun tidak telah terjerat kasus OTT KPK. Bila partai langsung membela kadernya tersebut, maka ini bisa berpengaruh pada elektabilitasnya. Maka partai harus berhati-hati, kata Karyono. Sebegitukah mendesaknya pernyataan sikap itu disampaikan? Kalimat jangan sampai ada tindakan menunjukkan kegagalan Partai Demokrat bahwa permintaan media akan menggerus dukungan publik terhadap partai. Ada hal kontras dalam cara Partai Demokrat dari posisi Ketua DPD bisa dimaknai sebagai memisahkan kepentingan partai dari keberadaan seorang kader yang menghadapi kasus hukum. Dalam waktu bersamaan, partai memutuskan untuk memberikan bantuan hukum berpotensi disikapi negatif sebagaimana diungkapkan oleh penggemar politik dari Indonesia. Publik Institut Karyono Wibowo mempotensi untuk direspon negatif juga diduga akibat sikap utama Partai Demokrat yang mengikat KPK memperhatikan kemungkinan adanya muatan politis dalam penetapan tersangka kepada kader tertentu. Tentu saja publik akan mudah membedakan sosok Lukas NMB sebagai pribadi Indonesia tanah air beta pusaka